Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bu Heni dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Adeline Margaret dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan suatu cerpen yang berjudul Kisah di Pulau Dewata. Selamat menyaksikan. Kisah di Pulau Dewata. Halo, perkenalkan, nama aku Kinan. Aku murid kelas 2 SMA di salah satu SMA di Jakarta. Tepatnya di Jakarta Timur. Seperti anak SMA pada umumnya, aku memiliki banyak teman. Dan tentu, dari sekian banyak teman yang aku punya, hanya beberapa yang paling dekat denganku. Orang-orang itu adalah Putri, Zahra, Bunga, Eliza, dan Ica. Aku akan memperkenalkan mereka satu persatu. Yang pertama ada Putri. Dia adalah orang yang paling bijak dan memiliki sifat keibuan di antara kami berenam. Aku mengenal Putri sejak kami di kelas 10. Pertama kali aku bertemu Putri itu pada saat hari pertama masuk sekolah. Seperti biasa, hari pertama sekolah selalu dimulai dengan upacara dan dilanjutkan dengan MOS atau masa orientasi sekolah. Pada saat sedang upacara, tiba-tiba aku lemas dan harus dibawa ke UKS. Tapi ternyata di UKS sudah banyak siswa yang sama sepertiku. Semua tempat untuk beristirahat sudah penuh. Terpaksa aku harus duduk di pinggir lapangan upacara. Semua petugas pun sangat sibuk. Tiba-tiba ada satu orang perempuan yang menyuruhku naik ke bangku untuk duduk di sebelahnya. Duduk di sini aja, sambil menunjukkan tempat yang kosong di sebelahnya. Terima kasih, segera aku duduk di bangku. Oh iya, aku Putri, katanya sambil tersenyum dengan ramah kepadaku. Oh salam kenal, aku Kinan, jawabku. Kelas 10 kan? Tanya Putri. Iya, 10 MIPA 3, jawabku lagi. Wah, kelas kita sebelahan dong, aku kelas 10 IPA 4, jawab Putri dengan semangat. Kamu udah sering pingsan seperti ini? Tanyaku penasaran. Iya, dari dulu fisikku memang lemah. Aku nggak kuat kalau berjemur lama-lama di bawah matahari. Apalagi sambil berdiri. Kalau kamu, tanya Putri lagi kepadaku. Aku baru pertama seperti ini. Mungkin karena aku lagi datang bulan, jadi gampang merasa lelah. Jawabku lagi. Setelah kejadian itu, aku dan Putri semakin dekat sampai sekarang. Itulah saat pertama kali aku dan Putri bertemu. Dari percakapan tadi, terlihat sekali kalau Putri sangat perhatian dengan keadaan sekitarnya dan juga sangat ramah. Yang kedua ada Zahra. Zahra adalah orang yang paling cantik dan terkenal di antara kami semua. Dia sangat multitalenta. Dia bisa bernyanyi, bermain musik, dan juga menari. Aku bisa berteman dengan Zahra karena dia adalah sahabat masa kecil Putri. Setiap aku sedang bermain dengan Putri, pasti selalu ada Zahra. Karena aku dekat dengan Putri, jadi aku juga dekat dengan Zahra. Selanjutnya ada Bunga. Dia adalah orang yang paling pintar di antara kami semua. Dia adalah salah satu perwakilan sekolah kami untuk Olimpiade Sains dan mendapat juara 1. Selain itu, dia juga pernah ditunjuk sebagai perwakilan Jakarta untuk Olimpiade Nasional. Gak perlu diragukan lagi, nilai dia juga sangat tinggi dan sering menjadi juara kelas. Selain pintar, dia juga sangat setia kepada teman-temannya. Dia selalu membantuku untuk mengerjakan tugas yang tidak bisa aku kerjakan. Dia selalu sabar mengajariku dan dia juga tidak pelit untuk membagi ilmu yang dia punya. Aku sangat menyukai Bunga. Ada kejadian yang menurutku paling berkesan tentang Bunga. Jadi, pada waktu kelas 1 SMA, aku sekelas dengan Bunga. Suatu hari, tiba-tiba dikabarkan kalau akan ada ulangan matematika dadakan. Mendengar kabar itu, satu kelas pun menjadi heboh dan panik. Karena satu kelas kami belum ada yang belajar untuk ulangan ini. Akhirnya, kami memutuskan untuk bekerja sama. Dan tentu, Bungalah yang paling kami andalkan saat itu. Jadi, rencana kami adalah Bunga mengerjakan soal terlebih dahulu. Lalu, dia akan membagikan jawabannya kepada kami. Pada saat sedang ulangan, ada salah satu teman kami yang ketahuan mencontek. Dan seluruh murid yang ikut kerjasama akhirnya dihukum.
Satu kelas dihukum kecuali Bunga, karena Bunga sudah mengerjakan dan sudah mengumpulkannya. Tetapi Bunga mengakui kesalahannya dan ikut dihukum bersama kami semua. Dari kejadian itu, aku sangat yakin bahwa Bunga adalah teman yang bisa dipercaya dan juga sangat setia kawan. Selanjutnya ada Eliza. Dia adalah orang yang paling lucu dan pandai bergaul di antara kami semua. Dialah yang paling tomboy di antara kami semua. Dia jugalah yang paling bisa membuat kami semua tertawa dengan tingkah lakunya. Rasanya, kalau tidak ada Eliza, suasana akan sangat berbeda. Tetapi tidak jarang tingkah lakunya kelewatan batas. Dan bukan menghibur orang lain, tapi malah melukai perasaan orang. Ada suatu kejadian yang paling aku ingat tentang Eliza. Pada saat kelas 1 SMA, Eliza pernah mengerjai guru BK. Jadi, pada saat itu, kelas kami sedang mendapat banyak tugas. Dan jam terakhir hari itu adalah pelajaran BK. Sedangkan tugas kami harus dikumpul pada saat pulang sekolah. Jadi, Eliza berbohong kepada guru BK. "Ibu," kata Eliza yang baru saja masuk kelas. "Iya, kenapa nak?" tanya guru BK. "Perut saya tiba-tiba sakit, Bu, sama kepala saya juga pusing," jawab Eliza sambil berpura-pura sakit. "Aduh, kok bisa nak? Kamu sudah makan belum?" tanya guru BK lagi. "Belum, Bu," jawab Eliza. "Ya sudah, kamu istirahat aja dulu di UKS. Sendiri berani kan?" tanya guru BK. "Saya nggak berani sendiri, Bu. Takut. Boleh ditemenin tidak, Bu?" tanya Eliza sambil merayu guru BK supaya diizinkan. "Ya sudah, boleh, tapi satu orang aja ya," jawab guru BK. Eliza langsung memintaku untuk menemaninya istirahat. Lalu kami berdua bisa mengerjakan tugas bersama di ruang UKS. Ada satu cerita lagi, yaitu Eliza terkena masalah dan orang tuanya dipanggil ke ruang BK. Bukannya malah memberitahu orang tuanya bahwa mereka dipanggil ke sekolah, Eliza malah memesan ojek untuk menyamar menjadi kakaknya dan bilang kalau orang tuanya sedang berhalangan. Untungnya, Eliza tidak ketahuan dan tidak mendapat hukuman yang lebih banyak lagi. Itulah Eliza. Dia bisa dibilang anak yang nakal. Tetapi mau bagaimanapun, dia tetap menjadi orang yang paling seru dan menyenangkan. Yang terakhir ada Ica. Ica ini adalah teman baikku sejak aku kecil. Dulu mamaku dan mamanya Ica teman satu kampus. Dan mereka bersahabat baik sampai sekarang. Ica itu orang yang polos dan menggemaskan seperti anak kecil. Dia juga orang yang paling lemot di antara kami semua. Karena lemot itulah Ica semakin terlihat seperti anak kecil. Jadi, setiap kami sedang membicarakan sesuatu, kami harus menjelaskan berkali-kali agar Ica bisa mengerti. Selain itu, Ica juga manja dan penakut. Meski begitu, Ica adalah tempat curhat yang paling aman dan pemberi nasihat yang baik. Dari dulu, Ica selalu menjadi tempat aku bercerita segala permasalahanku. Dan dia selalu mau mendengarkan ceritaku dan menyelesaikan permasalahanku bersama-sama. Dia juga mampu memberikan saran-saran yang baik jika aku membutuhkan saran atau pendapat darinya. Intinya, Ica adalah orang yang bisa diandalkan walaupun dia lemot dan seperti anak kecil. Itulah tadi kelima teman-temanku. Masing-masing dari kami memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kami menjadi teman dekat mungkin karena kami saling menutupi kekurangan satu sama lain dan saling melengkapi. Dari kelas 1 SMA, kami memang sudah berencana untuk pergi berlibur bersama. Tetapi pada saat itu kami belum mengetahui mau pergi kemana. Nah, pada saat kelas 2 SMA, kami membicarakan rencana kami ini lagi. Karena sebentar lagi akan libur karena ada ujian untuk anak kelas 3 SMA. "Gimana nih rencana kita buat jalan-jalan? Jadi tidak?" tanyaku memulai pembicaraan saat kami sedang makan bersama di kantin sekolah. "Ayo, pasti seru banget tuh," jawab Zahra. "Tapi kita mau kemana nih?" tanya Bunga.
Ke pantai kayaknya seru nih, jawab Eliza. Iya, kita ke Bali aja gimana? Jawabku dengan semangat. Boleh tuh, yang lain gimana? Tanya Eliza. Aku sih ikut aja, asalkan ada Kinan, aku pasti diizinin sama orang tuaku. Jawab Ica sambil memelukku. Kalau aku masih belum tahu boleh atau tidak sama orang tuaku, jawab Putri dengan nada sedikit kecewa. Coba izin aja dulu Put, siapa tahu boleh, jawabku meyakinkan Putri. Iya, bilang aja liburan sebentar, mumpung masih kelas 2. Nanti kalau udah kelas 3 udah gak bisa jalan-jalan lagi, jawab Eliza menambahkan perkataanku. Kalau Bunga gimana? Tanyaku kepada Bunga. Aku sih ikut aja, asalkan jangan mahal-mahal. Nanti dompetku tipis banget lagi, jawab Bunga dan membuat kami semua tertawa. Ya sudah, kalau begitu lusa kita putuskan ya jadi atau tidak, supaya kita bisa mencari villa, tiket, dan lain-lain, oke? Jawabku menyimpulkan. Tapi kita di sana berapa lama? Tanya Ica lagi. Kita berangkat hari Minggu aja, nanti pulangnya hari Sabtu deh. Gimana? Tanya Zahra. Boleh tuh, biar puas banget jalan-jalannya. Jawabku semangat. Kalau gitu, kita harus cari villa yang murah, karena kita di sana bakalan 6 malam. Jawab Bunga. Oke, yang penting lusa udah dapat izin dulu ya dari orang tua. Urusan villa dan lain-lain bisa kita atur setelah udah dapat izin. Oke? Tanyaku kepada yang lain. Oke deh, jawab teman-temanku serempak. Setelah pembicaraan tadi selesai, tidak lama bel tanda istirahat telah selesai berbunyi. Kami semua masuk ke kelas masing-masing. Aku, Putri, dan Ica berjalan bersama karena kami satu kelas. Lalu kami melanjutkan pelajaran seperti biasa. Akhirnya, hari yang aku tunggu-tunggu tiba, yaitu hari kami semua memberikan keputusan bisa pergi atau tidak. Seperti rutinitas kami, sepulang sekolah, biasanya kami akan pergi bermain ke salah satu rumah dari kami berenam. Saat ini kami bermain di rumahku. Gimana nih, diizinin semua kan? Tanyaku dengan semangat. Kalau aku sih jelas diizinin, jawab Ica sambil memakan cemilan yang telah disediakan. Aku juga, jawab Zahra dan Eliza. Kalau Bunga gimana? Tanya Eliza kepada Bunga. Seperti yang aku katakan sebelumnya, kalau tidak memakai uang yang terlalu banyak, aku pasti akan ikut, jawab Bunga. Kalau masalah uang, dijamin aman deh. Nah, sekarang tinggal Putri. Gimana Put, boleh kan? Tanya Eliza kepada Putri. Aku gak diizinin, jawab Putri dengan nada yang sedih. Ya, terus gimana? Jawab kami semua serentak dengan nada yang kecewa. Tapi bohong, hahaha. Aku diizinin kok. Waktu pertama kali dengar, aku juga kaget. Jawab Putri dengan tertawa. Lalu kami semua tertawa karena Putri. Oke, berarti kita sekarang harus mencari villa sama tiket pesawat yang murah. Jawabku dengan semangat. Nanti kita di sana pakai ojek atau gimana? Tanya Ica. Kalau pakai ojek, sepertinya akan boros banget. Kita sewa mobil aja. Zahra sama Eliza bisa bawa mobil kan? Tanya Putri kepada Zahra dan Eliza. Bisa, jawab Zahra dan Eliza. Oke, berarti masalah transportasi udah aman ya? Tanyaku sambil memastikan. Iya, jawab mereka serentak. Sekarang villa gimana nih? Ada yang punya tempat yang murah dan bisa untuk 6 orang tidak? Tanya Zahra. Ini ada di daerah Ubud, harganya juga murah, terus villanya juga besar. Jawabku sambil menunjukkan ponselku kepada mereka. Wah, iya murah banget. Udah kita booking yang ini aja. Dari gambar juga villanya bagus, kayak villa yang mahal-mahal gitu. Jawab Bunga. Yang lain gimana? Tanyaku lagi. Oke, yang ini aja. Ini udah paling pas untuk uang kita. Jawab Putri. Villa udah,
transportasi untuk di sana juga udah. Sekarang tinggal tiket pesawat. Bunga, coba lihat tiket pesawat di internet, tanya Putri. Ini ada tiket murah ke Bali, ada promo juga, jawab Bunga. Ya sudah, coba masih ada tempat tidak? Tanya Ica kepada Bunga. Ada kok, masih banyak ini. Mau dipesan sama buat pulang tidak? Tanya Bunga. Boleh tuh, pesan aja sama yang tiket pulang. Biar nanti di sana kita tidak ribet ngurus tiket lagi, jawab Putri. Oke, udah aku pesen ya. Nanti kalian transfer aja uangnya ke rekeningku, jawab Bunga. Oke Bung, jawab kami semua serempak. Berarti semua udah ya. Besok kita akan mulai membuat jadwal kita mau kemana aja waktu ke Bali, jawabku semangat. Akhirnya kami memutuskan untuk jadi pergi ke Bali dan liburan di sana selama 6 malam. Ini merupakan liburan pertama kami bersama-sama tanpa ditemani orang tua ataupun guru. Karena biasanya kami bisa keluar kota bersama-sama hanya pada saat sedang karya wisata. Itu pun tidak pernah sejauh ini. Kota yang paling jauh yang pernah kami kunjungi bersama-sama hanya Bandung. Dan itu pun pulang pergi. Jujur, aku sangat menantikan hari liburan bersama kami ini tiba. Tidak terasa, ternyata 1 minggu lagi kami akan pergi liburan bersama. Tapi sebelum itu, kami harus membuat jadwal yang akan kami lakukan di sana. Kita akan sampai di Bali jam 10. Lalu setelah itu kita kemana? Tanya Putri memulai pembicaraan untuk menyusun jadwal. Langsung ke villa aja. Kita letakkan koper kita dan istirahat terlebih dahulu, jawabku memberi saran. Iya, kita langsung ke villa aja. Saat sore nanti baru kita keluar untuk jalan-jalan di pantai sambil melihat matahari terbenam, jawab Zahrat semangat. Boleh tuh, malamnya kita jalan-jalan di night market sambil mencari makanan dan belanja juga, jawab Ica. Oke, berarti saat pertama kali sampai, kita cari makan siang lalu langsung ke villa untuk istirahat sebentar. Lalu pada sore hari kita ke pantai untuk melihat matahari tenggelam. Lalu malamnya kita ke night market untuk belanja dan makan malam, jawab Putri menyimpulkan. Oke, itu hari pertama. Hari kedua kita ke Garuda Wisnu Kencana saja. Lalu kita menonton pertunjukan kecak di Uluwatu. Gimana? Tanyaku dengan semangat. Boleh tuh, tempatnya bagus untuk foto-foto, jawab Bunga. Setuju banget, aku sudah sejak lama ingin menonton pertunjukan kecak secara langsung. Katanya tidak jarang ada penari yang kesurupan loh, jawab Ica. Tidak mungkin lah, tidak ada hal semacam itu di dunia ini Ica, jawab Eliza. Ya sudah kalau tidak percaya, Bali kan sangat kental dengan hal-hal seperti itu, jawab Ica. Oh iya, hampir saja lupa. Nanti kalau di sana jangan macem-macem ya, harus jaga sikap, jawab Putri. Siap Ibu Bos, jawab kami semua serentak. Setelah itu, kami selesai menyusun jadwal kami selama ada di Bali. Aku benar-benar tidak sabar untuk pergi ke Bali. 4 hari sebelum kami berangkat ke Bali, aku sudah menyiapkan seluruh barang bawaanku, mulai dari baju, celana, rok, pakaian dalam, sepatu, sendal, alat mandi, bahkan sampai snack. Aku juga membawa Indomie untuk berjaga-jaga jika kami tidak bisa menemukan tempat untuk makan. Akhirnya, hari yang aku tunggu-tunggu datang, yaitu hari di mana kami berangkat ke Bali bersama-sama. Aku sangat senang sampai-sampai aku tidak bisa tidur semalaman. Oh iya, kami semua menginap di rumah Zahra tadi malam. Hal itu kita lakukan agar dapat mengurangi resiko untuk telat karena pesawat yang kami ambil cukup pagi. Saat menginap di rumah Zahra, kami semua tidak bisa tidur, hingga akhirnya kami bercerita sepanjang malam dan memutuskan untuk tidur di pesawat saja. Akhirnya kami sampai di bandara tepat waktu, jadi kami langsung bisa masuk ke dalam pesawat. Tidak terasa kami sudah sampai di Bali. Sesampainya di Bali, sesuai dengan jadwal, kami langsung mengambil mobil yang sudah kami sewa dan pergi mencari makan siang, lalu langsung pergi ke villa yang sudah kami sewa. Sesampainya di villa yang sudah kami sewa, pemilik villa datang menyambut kami.
Pemilik villa membawa kami untuk melihat-lihat sekitaran villa. Eliza dan Zahra memutuskan untuk menunggu di mobil dan menjaga barang bawaan kami. Sisanya ikut ke dalam villa dengan penjaga villa. Pada saat pertama kali masuk ke dalam villa, aku sudah merasakan ada hawa yang kurang enak. Penjaga villa menunjukkan ruang satu persatu. "Nak, nanti kalau sudah malam jangan berisik ya," pesan penjaga villa. "Memangnya ada apa, Pak?" tanya Bunga. "Ya takut mengganggu warga sekitar aja, Nak. Apalagi itu tetangga sebelah suka galak," jawab penjaga villa. "Memang dulu pernah dimarahin, Pak?" tanyaku penasaran. "Iya, dulu pernah ada yang menyewa villa ini, seperti kalian. Mereka sangat berisik, jadi sampai ditegur warga sini. Pernah juga ada yang sampai diusir. Saya juga udah berkali-kali ditegur sama warga sini. Saya jadi merasa tidak enak," jawab penjaga villa. "Baik Pak, kalau begitu," jawab Putri. "Oh iya Nak, hampir lupa. Pesan Bapak tadi didengar ya Nak, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau di Bali kemana saja dijaga sikapnya ya Nak," kata penjaga villa mengingatkan kami. "Baik Pak," jawab kami serentak. "Pak, saya mau tanya, patung yang di depan itu untuk apa ya Pak?" tanya Ica dengan polosnya. "Patung seperti itu sudah biasa Nak, biasanya untuk menghormati para leluhur. Jadi tolong dihormati ya Nak," jawab penjaga villa. "Iya Pak," jawab Ica. Setelah selesai berkeliling, kami memutuskan untuk berpamitan dengan penjaga villa dan bertemu kembali dengan Zahra dan Eliza. "Jangan lupa ya Nak, pesan yang sudah saya katakan di dalam, jangan dilanggar," kata penjaga villa kembali mengingatkan. "Baik Pak," jawab kami berempat. Sedangkan Zahra dan Eliza belum tahu pesan apa yang penjaga villa sampaikan kepada kami. "Saya pamit ya. Ini nomor saya dan kuncinya. Kalau ada yang dibutuhkan langsung telepon saya aja ya Nak, jangan sungkan," kata penjaga villa. "Baik Pak," jawab kami semua serempak. Setelah penjaga villa pergi, kami mengambil koper kami masing-masing dan membawanya masuk ke dalam villa. Saat baru masuk villa, tiba-tiba Eliza berkata, "Serem nih villa, tidak enak hawanya," kata Eliza dengan suara yang sedikit keras. Mendengar Eliza berkata seperti itu, kami semua langsung melihat Eliza dan memberi kode wajah kalau dia tidak boleh berkata seperti itu. Setelah memasukkan koper dan barang bawaan ke kamar masing-masing, kami berkumpul di ruang tamu. Di ruang tamu ada yang sedang menonton televisi, ada yang sedang memasak, ada juga yang sedang berfoto-foto di sekitar villa. "Nanti sore kita jadi ke pantai kan?" tanya Putri memastikan. "Jadi dong," jawabku. "Nanti sepulang dari pantai kita ke night market untuk cari makan malam," jawab Putri membacakan jadwal kami. "Oke deh," jawab Ica. "Jam 4 kita udah siap ke pantai ya," jawab Putri mengingatkan kami semua. "Siap Ibu Bos," jawab kami serentak, lalu kami tertawa bersama-sama. Sesuai rencana, kami berangkat jam 4 untuk ke pantai. Di pantai, kami berfoto-foto bersama sambil minum es kelapa muda ditemani pemandangan yang sangat indah. Di sana, kami juga banyak bercerita satu sama lain dan bercanda bersama. Aku sangat menyukai momen tersebut. Tidak terasa, waktu sudah berlalu begitu cepat. Kami langsung berangkat ke night market untuk mencari makan malam karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Sesampainya di night market, kami membeli banyak barang seperti baju, celana, gelang, kalung, topi, dan juga syal. Saat sedang berjalan-jalan, kami menemukan patung dengan banyak piring kertas yang berisikan bunga. Tiba-tiba, Eliza mengambil salah satu piring lalu melempar-lemparkan bunganya sambil berjalan. "Eliza, jangan dimainin, tidak lucu tahu," kata Putri menegur Eliza. "Di situ juga masih banyak kok, masa diminta satu piring aja nggak boleh?" jawab Eliza. "Kalau memang banyak, bukan berarti kamu bisa asal mengambil satu piring dan memainkannya," jawabku sambil mengambil piring tersebut dari tangan Eliza dan mengembalikan piring tersebut ke tempatnya.
Ini itu persembahan mereka untuk leluhurnya, jadi bukan sesuatu yang bisa dimainkan, jawab Putri yang masih marah. Eliza, kamu harus minta maaf di depan patung ini agar para leluhur yang sedang ada di sini tidak marah, jawab Ica. Tidak mau? Untuk apa aku meminta maaf kepada patung? Jawab Eliza sambil melanjutkan perjalanan. Setelah kejadian itu, kami memutuskan untuk mencari makanan. Akhirnya kami memutuskan untuk makan seafood di malam itu. Saat sedang makan, kami masih membicarakan perbuatan yang Eliza lakukan tadi. Eliza, kamu tidak boleh melakukan seperti itu lagi, tidak sopan, kata Putri kepada Eliza. Iya, tadi juga Bapak penjaga villa sudah mengingatkan untuk menjaga sikap kita selama ada di sini, jawabku menambahkan perkataan Putri. Kalau kamu ceroboh, kita semua bisa menerima hal-hal yang tidak kita inginkan, jawab Ica. Iya, maaf, jawab Eliza mengakui kesalahannya. Kamu jangan minta maaf sama kita, tapi seharusnya kamu minta maaf kepada patung di tempat tadi karena tidak menghormatinya, jawab Bunga. Ya memang kenapa sih? Aku hanya meminjam piringnya sebentar, jawab Eliza dengan nada yang kesal. Ya kalau kamu tidak minta maaf, leluhur yang ada di sana akan marah karena kamu merusak tempat mereka, jawab Zahra. Ya sudah, kedepannya aku tidak akan melakukannya lagi, jawab Eliza. Setelah selesai makan sampai kenyang, kami memutuskan untuk pulang ke villa. Di perjalanan pulang menuju villa, aku merasakan ada hawa yang tidak enak. Tapi aku masih diam saja. Sesampainya di villa, ternyata saat tadi pergi, kami lupa menyalakan lampu luar. Jadi keadaan villa sekarang sangat gelap dan hampir tidak terlihat. Pada saat kami semua mulai memasuki villa, aku melihat sekilas ada seorang di bawah pohon kamboja dekat kolam renang yang sedang menari. Aku hanya melihat selendang yang ia gunakan, yaitu berwarna kuning. Karena sangat gelap, jadi aku menyimpulkan bahwa itu hanya halusinasiku saja. Saat lampu sudah menyala, aku melihat kembali tempat tadi untuk memastikan apakah ada orang lain atau hanya halusinasiku saja. Saat kuperiksa, ternyata tidak ada apa-apa. Jadi aku langsung menyimpulkan kalau itu hanya halusinasiku saja. Sesampainya di villa, kami langsung beristirahat ke kamar masing-masing. Aku sekamar dengan Ica. Seperti biasa, aku dan Ica saling cerita bersama. Lalu aku menceritakan tentang apa yang aku rasakan di mobil saat perjalanan pulang tadi. Ica, aku merasakan hawa yang tidak enak saat di perjalanan pulang tadi di mobil. Kamu merasakannya juga tidak? Tanyaku ke Ica. Iya, aku kira hanya aku yang merasakannya. Ternyata kamu juga. Jawab Ica seperti tertarik dengan percakapan ini. Iya, aku juga merasakannya di mobil. Hawanya sangat berbeda. Tadi aku juga melihat sesuatu di dekat kolam renang. Seperti ada sesuatu. Jawabku dengan sedikit ketakutan. Bayangan seseorang sedang menari, jawab Ica sambil berbisik kepadaku. Iya, kamu melihatnya, jawabku terkejut karena bukan hanya aku yang melihatnya. Iya, tadi aku melihat seperti ada sesuatu yang sedang menari di bawah pohon kamboja dekat kolam renang, jawab Ica. Astaga, berarti ini bukan halusinasiku saja, jawabku sambil ketakutan. Mendengar hal itu, aku sangat terkejut karena Ica benar-benar melihat hal yang sama dengan apa yang aku lihat. Aku langsung ketakutan dan berpikir hal-hal yang aneh-aneh. Tenang saja, mungkin hanya halusinasi kita saja yang kebetulan sama, jawab Ica untuk membuatku tenang. Mendengar perkataan Ica tadi, aku langsung lebih tenang karena aku tahu Ica akan selalu ada di sampingku untuk menemaniku. Akhirnya kami pun beristirahat. Keesokan paginya, Putri membangunkan aku dan Ica untuk sarapan. Sarapan kami kali ini adalah nasi goreng dengan telur. Hari ini rencananya kami akan ke Garuda Wisnu Kencana dan menonton tari kecak di Uluwatu. Uluwatu sangat terkenal dengan pemandangannya yang indah dan tidak lupa ditambah dengan pertunjukan tari kecak yang membuat Uluwatu memiliki keindahan yang sulit untuk dilupakan. Kami berangkat ke GWK pada jam 10 pagi.
dan sampai di GWK sekitar jam 12 karena jarak dari villa ke GWK cukup jauh. Akhirnya kami sampai di GWK. Di sana kami banyak berfoto-foto bersama. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Jadi kami langsung berangkat ke Uluwatu. Untungnya jarak dari GWK ke Uluwatu cukup dekat. Jadi tidak memakan waktu yang cukup banyak. Sesampainya di Uluwatu, kami langsung membeli tiket untuk menyaksikan pertunjukan tari kecak. Pertunjukannya dimulai pada jam 5. Jadi kami memiliki banyak waktu untuk berfoto-foto di sekitar sana. Akhirnya saat yang kami tunggu-tunggu tiba. Pertunjukan akan segera dimulai dan kami bisa mengambil tempat duduk kami. Ternyata yang ingin menonton pertunjukan sangatlah banyak, bahkan sampai ada yang tidak mendapatkan tiket. Untung saja kita datang terlebih dahulu dan datang cukup cepat, jadi kami masih mendapatkan tiket. Di sini juga banyak turis yang berdatangan untuk menyaksikan pertunjukan yang indah ini. Konon, pertunjukan tari kecak benar-benar memanggil roh dan tidak jarang ada penonton dan penari yang ikut kesurupan. Akhirnya pertunjukan pun dimulai. Pada awalnya suasana baik-baik saja, tapi pada saat penari perempuan memasuki panggung, suasana berubah. Saat melihat penari perempuan itu, aku langsung mengingat kejadian semalam. Penari itu menggunakan selendang yang persis kulihat kemarin malam. "Ica, ini penarinya mirip yang penari yang kejadian malam gak sih?" Tanyaku ke Ica yang ada di sebelahku. "Iya, aku juga kaget saat pertama kali melihatnya," jawab Ica. Tidak lama, tiba-tiba ada seorang yang jaraknya cukup dekat dengan kami berteriak, "Ah!" dan membuat semua perhatian tertuju kepadanya. Tiba-tiba orang yang kesurupan tadi melotot ke arah kami dan menunjuk-nunjuk kami. Akhirnya ada petugas yang datang membawanya keluar dan menyadarkannya. Pertunjukan terus berlangsung sampai selesai. Menurutku, momen tadi sangat mendebarkan dan seolah-olah memberi pertanda kepada kami bahwa kami melakukan kesalahan. Akhirnya pertunjukan selesai dan kami memutuskan untuk membeli makanan dan makan di villa. Perjalanan dari Uluwatu cukup jauh dan memakan waktu yang banyak. Selain itu, jalanan saat itu padat dan turun hujan deras. Di tengah perjalanan, kami melewati jalanan yang cukup sepi. Tiba-tiba, aku melihat dari dalam mobil. Di luar ada seorang penari yang aku lihat saat pertunjukan tadi. Melihat hal itu, aku langsung memberitahu Ica, dan Ica bilang dia juga melihatnya. Lalu, tiba-tiba ada seorang penari yang tadi aku lihat sedang berdiri di tengah jalan dan membuat mobil kami berhenti mendadak. "Astaga!" teriak Putri terkejut. Itu kan penari yang tadi, Ca," bisiku kepada Ica. "Iya Kinan, aku takut," jawab Ica kepadaku. "Kenapa penari ini menari di tengah jalan sih?" kata Bunga. Lalu tiba-tiba penari itu melotot kepada kami dan membuat kami semakin ketakutan. "Eliza cepetan lewatin penarinya, serem sekali dia," kata Zahra. "Baiklah," jawab Eliza. Sesampainya di villa, kami rasa ada yang aneh dari villa ini. Karena seingat kami sudah menyalakan lampu luar agar villanya tidak gelap seperti kemarin. Tapi ternyata villa kami sangat gelap, ditambah lagi dengan kejadian tadi. Dan hujan deras membuat villa kami semakin seram. Akhirnya kami memutuskan untuk masuk ke dalam villa bersama-sama. Lagi-lagi penari tadi muncul di depan kami, seolah-olah menyambut kedatangan kami semua. Gerakan penari tersebut semakin melambat, dan saat penari berhenti menari, dia langsung melotot ke arah kami. Kami semua ketakutan, tapi tidak bisa langsung bergerak. Setelah bisa bergerak, kami semua langsung berlari keluar villa. "Kamu sih, udah dibilang di sini harus jaga sikap," kata Putri kepada Eliza. "Udah dibilang kemarin langsung minta maaf, apa susahnya sih minta maaf?" sambung Bunga. "Sekarang kita jadi kena sial begini kan?" sambung Ica lagi. "Ya terus ini kita harus gimana?" jawabku menengahi mereka. "Coba Kinan telepon bapak penjaga villanya. Kita mungkin bisa minta bantuan ke bapak itu," kata Putri kepadaku.
Mendengar hal itu, aku langsung menelepon penjaga villa. Halo Pak, saya Kinan yang menyewa villa Bapak. Oh iya Nak Kinan, ada apa? Tanya penjaga villa. Jadi gini Pak, teman saya kemarin ada yang tidak sengaja memainkan persembahan di suatu night market. Sekarang kami diikuti Pak sama sosok wanita dengan berselendang kuning. Ini kami harus bagaimana Pak? Tanyaku. Aduh Nak, sudah Bapak bilang kalau di sini harus jaga sikap. Makanya saya kemarin sudah ingatkan ke kalian berkali-kali. Kalau seperti ini, kalian hanya bisa minta maaf kepada mereka. Kalian harus ke tempat yang kemarin teman kamu mengganggu mereka dan meminta maaf di sana. Semoga kalian dimaafkan ya Nak, jawab penjaga villa untuk membantu kami. Baik Pak, terima kasih banyak, jawabku. Setelah itu, aku langsung menemui teman-temanku dan memberitahu apa yang penjaga villa tadi katakan kepadaku. Lalu kami segera ke tempat kemarin. Sesampainya di tempat kemarin, kamu datang minta maaf ke sana sendiri, jawab Putri. Minta maaf dengan benar biar kita semua bisa liburan dengan tenang, jawabku menambahkan. Akhirnya Eliza pergi sendirian untuk meminta maaf. Tidak lama, Eliza kembali dan tiba-tiba hujan yang tadinya deras langsung berhenti. Setelah Eliza kembali bersama kami langsung memutuskan untuk kembali ke villa. Sesampainya di villa, ternyata sudah ada penjaga villa datang untuk menyambut kami. Lalu kami menceritakan kejadian yang lengkap kepada Bapak penjaga villa, termasuk cerita aku dan Ica yang sudah melihat penari tersebut kemarin. Ya sudah, yang penting kamu sudah minta maaf kan? Tanya penjaga villa kepada Eliza. Sudah Pak, maaf ya Pak saya merepotkan Bapak, jawab Eliza. Iya Nak, tidak apa, jangan diulangi lagi ya, jawab penjaga villa kepada Eliza. Sesudah itu Bapak penjaga villa pamit dan kami semua memutuskan untuk tidur di satu kamar saja bersama karena kami semua masih sangat ketakutan karena kejadian tadi. Keesokan paginya, aku melihat Eliza pergi dengan Bapak penjaga villa. Lalu aku segera membangunkan teman-temanku dan mengatakan kalau aku melihat Eliza pergi bersama Bapak penjaga villa. Tadi pagi Eliza pergi sama Bapak penjaga villa, kataku memulai obrolan. Tahu dari mana kamu? Tanya Bunga kepadaku. Tadi aku terbangun, lalu aku mencari Eliza, tapi tidak ada di kamar. Jadi aku pergi mencari keluar kamar. Lalu aku melihat dia berjalan keluar villa bersama Bapak penjaga villa. Jawabku menjelaskan kronologinya. Mungkin mau menyelesaikan masalah kemarin, jawab Ica. Eliza tidak akan disakiti kan? Tanyaku dengan khawatir. Tidaklah, dia pasti tidak akan diapa-apakan, jawab Putri menenangkan. Setelah kami semua terbangun, kami memutuskan untuk membuat sarapan yaitu Indomie. Tidak lama, akhirnya Eliza pulang, lalu kami langsung bertanya kepadanya. Kamu habis dari mana? Tanya Putri. Tadi aku habis memberikan persembahan di tempat kemarin sebagai tanda dari permintaan maaf aku, jawab Putri. Kenapa tidak memberitahu kami? Tanya Ica. Aku tidak tahu bagaimana caranya untuk memberitahu kalian, jawab Eliza lagi. Ya sudah, yang penting sekarang kita sudah aman, jawabku. Maafkan aku ya, karena kalian harus menghadapi hal-hal seperti ini, jawab Eliza. Iya, tidak apa. Yang penting kita harus menjaga satu sama lain ya, kata Bunga. Iya, kejadian ini menjadi pelajaran ya buat kita semua supaya menjaga sikap kita. Oke? Tanya Putri. Oke, jawab kami serentak. Lalu kami melanjutkan liburan kami dengan tenang dan tanpa ada gangguan lagi. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Sudah saatnya kami harus kembali ke Jakarta. Sebelum pulang, kami berpamitan dengan Bapak penjaga villa. Pak, kami pamit ya Pak, kata Putri. Iya Pak, terima kasih sudah membantu kami selama kami ada di sini, kataku menambahkan. Sekali lagi kami semua minta maaf ya Pak apabila ada kesalahan atau sudah merepotkan Bapak, kata Eliza. Iya Nak, tidak apa. Untuk yang lain, kejadian hari ini dijadikan pembelajaran ya. Itulah kenapa kita semua harus menjaga sikap dimanapun kita berada.
Diusahakan untuk berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu, agar hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi lagi. Masih untung kemarin kalian dimaafkan. Kalau tidak, mungkin akan lebih panjang lagi urusannya, jawab bapak penjaga villa. Baik pak, pesan bapak akan kami ingat selalu, jawab Bunga. Kami pamit ya pak, sampai jumpa pak, jawab Ica. Setelah berpamitan, kami semua pergi ke bandara untuk pulang kembali ke Jakarta. Akhirnya, liburan kami berakhir dengan senang. Ada banyak pelajaran yang bisa aku dapat dari perjalanan kami kali ini. Salah satunya adalah selalu menghormati dan menjaga sikap kita dimanapun kita berada. Kejadian yang pernah aku alami kemarin mungkin tidak akan pernah aku lupakan. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata-kata. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.